Rekan-rekan sekalian, ini secara singkatnya kami tidak bisa tentukan, tapi ini bahasa daripada KUHP akan kita bacakan. Tentang pengungkapan tidak pidana setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempel tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui oleh orang umum dalam satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, serta jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang. Rekan-rekan sekalian, ini dasarnya adalah LPB 1498 ya, 8 Romawi 2026. Ini dengan di tanggal 4 Agustus, pelapornya ada FSS. Dari laporan ini ditindaklanjuti dengan surat penyidikan, surat perintah penyidikan dengan nomor 155 ya, Desember Polda Jawa Barat tanggal 5 Agustus ditetapkan. Nah, kemudian dari hasil penelusuran penyidikan ini untuk TKP kita mendapatkan tersangka dan juga barang bukti yang sudah tergabung di sini, yaitu di Jalan Raya Cimahi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jadi satu kota tapi beda TKP. Rekan-rekan sekalian, di sini untuk modus operandinya, terlapor mengunggah konten di platform media sosial. Ini ada tweet, rekan-rekan mungkin sebagian sudah ada yang memiliki ya. Tweet ini adalah semacam X tapi di Instagram ya. Terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal senjata nuklir Iran, serta terdapat beberapa komentar berisi hasutan agar melakukan tindak pidana. Nah, disinilah tindak pidana muncul ya untuk uraian kejadian. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2026 telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh tersangka dengan cara membuat konten di platform media sosial Thread tadi dengan nama akun yaitu @ontel_kebagusan yang membuat terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program senjata nuklir Iran dengan narasi sebagai berikut. Kami bacakannya. Kedubes Iran Jakarta melalui akun X resmi kedutaan merespon keras statement Prabowo Subianto tentang program senjata nuklir Iran. Iran menyatakan mereka tidak pernah memproduksi dan berpikiran untuk membuat persenjataan nuklir. Nah, kemudian dilanjut di sini, Men Kedubes Iran kalau butuh koordinat do not visit to contact us. Dalam konten tersebut terdapat beberapa komentar antara lain. Jadi ada yang mengunggah, berkomen. Jadi di sini edukasinya ketika mengunggah juga ada pasalnya. Ya, kemudian yang komen menghasut tidak pidana ini juga ada. Di sini ada beberapa komen yang menjadi catatan kita yang nanti jadi tersangka, yaitu akun @bestrap ya. Di sini tertulis gak usah ribet-ribet, tungguin aja pas iring-iringan, ntar juga nongol kepalanya tinggal sikat ya. Kemudian terdapat juga komentar dari akun @agam Kopi Bali ya, jangan kasih koordinat istana, itu punya rakyat. Kalau mau alamat rumah Kertanegara atau Hambalang saja, sekali Pak pasti bisa ngabisin satu kawan Netanyahu plus 6 body ya. Dengan adanya unggahan tersebut, pelapor merasa dirugikan dan menilai postingan tersebut mengancam keutuhan bangsa dan negara sehingga berpotensi menciptakan kegaduhan. Rekan-rekan sekalian, di sini tersangkanya satu ditetapkan inisial AYP ya, usianya 49, karyawan swasta. Peran di sini yang memasuki unsur hukum yang kita tetapkan yaitu tersangka melakukan editing dan mentransmisikan di media sosial tweet
terkait isu pernyataan Presiden Prabowo Subianto perihal program senjata nuklir Iran, serta terdapat beberapa komentar berisi hasutan. Ya. Kemudian yang kedua adalah AF, ini usianya 40, karyawan swasta, peran tersangka mengirimkan komentar di akun ontel_kebagusan dengan nada provokasi. Ya. Di sini tungguin aja pas iring-iringan, ntar juga nongol kepalanya tinggal sikat. Rekan sekalian, dari pemeriksaan ini penyidik telah memeriksa 2 orang saksi dan 4 orang ahli juga sama, yaitu ahli bahasa, ahli ITE dan ahli sosiologi hukum serta ahli pidana. Untuk barang bukti di sini ada 1 bundel tangkapan layar akun tweet, ya. Kemudian ada akun tweet itu sendiri, yaitu kemudian ada 1 buah handphone Samsung dengan merek S25 FE warna silver, ya. Kemudian ada 1 bundel tangkapan layar akun, kita sudah lakukan itu, dan juga handphone Oppo F11 warna biru, ya, yang ada tergelar di depan. Silakan kepada Pak Wadir bisa disampaikan juga persamaan pasal dan hukuman, dan juga mungkin pesan Kamtibmas. Setelah itu nanti akan kita buka sesi pertanyaan dari teman-teman media. Kami bersilakan. Oke, terima kasih Pak Kamtibmas. Adapun persangkaan pasal terhadap tersangka, yaitu pasal 35 junto pasal 51 dan atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 243, pasal 246, pasal 247 dan pasal 248 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak kategori 4 Romawi sebesar 200 juta rupiah. Baik, kami menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini pesan Kamtibmas pada seluruh masyarakat pencinta digital dalam merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 4 hal penting yang wajib diperhatikan saat melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Pertama, menghormati hak dan kebebasan orang lain. Penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu atau merampas hak konstitusional masyarakat lainnya. Kedua, menjaga ketertiban umum dan keamanan. Aksi harus dilakukan secara damai di ruang media sosial maupun di ruang nyata, serta tidak memprovokasi kerusuhan atau anarkis yang dapat mengganggu kedamaian lingkungan. Ketiga, mentaati hukum dan etika sosial. Segala bentuk penyampaian pendapat harus mematuhi moral yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan.